Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa, kita tundukkan kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami tundukkan roh jiwa tubuh kami di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, agar yang nampak bukan kami lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Hari ini Bapa, hamba-Mu Immanuel akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah mulut lidah bibir hamba Tuhan, agar setiap ucapan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba bukan dari hikmat hamba sendiri, melainkan hikmat marifat dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan atas Zoom PD Victory pada saat ini yang sedang berlangsung. Kami tolak setiap pemerintah, penguasa, penghulu, bahkan roh jahat di udara tidak berkuasa atas kami semua satu persatu. Bahkan setiap selubung-selubung yang menutupi pikiran kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas hidup kami. Biarlah pada saat firman ditabur, semuanya tidak kembali sia-sia, melainkan menjadi langkah yang kuat di dalam masa depan hidup kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami siap Tuhan duduk diam seperti Maria, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sudah bisa dimulai ya Pak ya? Sudah, oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan nama saya Pendeta Immanuel. Ya, umur saya masih muda, masih 46 tahun. Saya pelayanan sebagai gembala jemaat Gereja Generasi Yosua Jakarta. Saya melayani khususnya untuk perihal okultisme, Bapak Ibu yang terkasih. Karena background saya dulu dari mantan okultisme, kebetulan saya juga orang Batak. Nah, di sini mungkin ada yang orang Batak, Bapak Ibu yang terkasih. Saya orang Batak, mama saya orang Jogja, orang Jawa, lebih tepatnya seperti itu. Mama saya dulu Kedar. Ya, papa saya seorang bisa dikatakan ahli spiritual atau ahli okultisme, Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat saya bertumbuh dewasa, ilmu-ilmu yang dipelajari dari keluarga besar saya, terutama diawali dari opung saya. Opung itu bahasa Indonesianya mbah ya, mbah laki-laki saya. Ya, pada saat beliau belajar okultisme, ilmu tersebut wajib diturunkan kepada anaknya yang pertama. Dengar baik, iblis selalu mencari anak pertama kalau bisa laki-laki untuk diturunkan ilmunya. Jadi opung saya punya anak laki-laki namanya Robert Johnson Simbolon. Setelah itu beliau menikah, punya anak namanya August Wahyu Immanuel Simbolon. Kira-kira seperti itu. Anak laki-laki juga. Jadi dari opung saya punya anak laki-laki pertama, ayahanda saya. Harus diturunkan ke beliau. Sesudah itu dari beliau punya anak pertama juga. Namanya Immanuel Simbolon. Harus diturunkan juga ilmu-ilmu tersebut. Jadi saya waktu kecil saya sudah diperhadapkan dengan kuasa-kuasa gelap. Sampai umur yang ke-21 kalau saya tidak salah ingat, 21 sampai 23. Kisaran umur seperti itu saya sudah bertobat. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu. Dulu waktu zaman saya masih pakai kuasa okultisme, saya bertapa ke tempat-tempat keramat, saya nggak mau sebutin ya. Jadi saya paham sekali yang namanya ritual-ritual, baik itu pesugihan, penglaris, pola mainnya seperti apa, santet, telu, guna-guna, saya tahu sekali. Bahkan mantranya pun kalau saya sebutkan, saya pun bisa. Tirakatnya seperti apa, saya pun bisa lakukan itu. Dari sesembahan begu ganjang, begu turi, saya lakukan itu bersama dengan ayahanda saya, papa saya, zaman kami sebelum bertobat. Sampai kami sempat dipercaya untuk tahun 90-an, kami sempat dipercaya untuk menjadi pendamping salah satu petinggi di negara ini tahun 90-an. Jadi untuk mempertahankan kekuasaannya beliau,
untuk membackup beliau dari serangan-serangan kuasa gelap yang kita tahu. Tahun 90 itu tahunnya di mana banyak sekali petinggi-petinggi atau bos-bos besar memakai kuasa gelap. Bahkan salah satu petinggi sempat memberikan saya hadiah karena beliau sayang sama saya. Saya dikasih mobil Timor. Ya, zaman dulu dikasih mobil Timor. Jadi saya nggak perlu sebut ya namanya siapa, Bapak Ibu mungkin sudah paham siapa yang waktu itu menjadi backup dari keluarga kami. Ya, papa saya dan saya terus melakukan ritual kuasa gelap, dan satu titik pertobatan diawali dari keluarga saya, yaitu ayahanda saya. Pada saat itu ada suatu keanehan di dalam keluarga saya, Bapak Ibu. Keanehannya di mana? Keanehannya yang pertama, opung boru saya, dia mengalami sakit lumpuh. Sementara ilmu yang kami lakukan itu sangat tinggi. Tetapi ayahanda saya ngobrol sama saya, dia bilang begini, Papa bingung, kenapa ya? Ilmu kita sudah cukup kategori tinggi, baik itu dari Banten, paling banyak sih Banten. Terus yang kedua kita dari Batak, dari Jawa pun kita pakai, dari Kalimantan juga pakai. Contoh dari Banten kita pakai jenis semar mesem. Mungkin Bapak Ibu tahu jenis pelet semar mesem. Salah satu contoh ya saya contohkan, asihan ain si semar tekasi semar pukul ke aku. Nah gitulah kira-kira. Kapek kuasa kapek asing awaking. Nah lanjutinnya tuh seperti itu. Itu salah satu contoh semar mesem yang katanya pelet tersebut ampuh. Ya, padahal enggak, Bapak Ibu. Itu semua tipu muslihat dari iblis untuk membodohi kita. Saya tarik kembali ke belakang. Ayahanda saya bilang sama saya, Immanuel kenapa ya? Ilmu kita cukup tinggi. Papa sudah nguasain rogo sukmo. Untuk nyantet orang kita melakukan rogo sukmo. Rogo sukmo itu gimana sih Pak Immanuel? Jiwa saya keluar dari tubuh saya untuk masuk ke dalam alam mimpi orang yang tidak percaya, apalagi Kristen yang suam-suam kuku. Saya masuk ke dalam alam mimpi mereka, saya tarik jiwanya. Bapak Ibu, di dalam alam gaib itu ada pusara besar. Bentuknya muter, kayak gelombang. Jadi setiap para pelaku rogo sukmo, mereka tahu itu pusaranya. Pada saat saya tarik di alam mimpi jiwa orang tersebut, saya lempar ke dalam pusara alam gaib tersebut. Alhasil besok pagi orang tersebut akan dikatakan meninggal. Pernah dengar gak Bapak Ibu? Malam kayaknya orang tersebut terlihat nggak ada masalah. Masih ngobrol sama saya, masih bercanda. Tiba-tiba paginya meninggal. Dikatakanlah itu serangan jantung. Betul kan? Sering kan kita ngedengar seperti itu. Padahal mah enggak, Bapak Ibu. Waspada. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu siapa yang membenci kita. Makanya Alkitab itu ya dan amin. Sadarlah dan berjaga-jaga. Yesus selalu bilang, berjaga-jaga. Karena kita nggak pernah tahu siapa lawan kita. Bisa saja saudaramu, bisa saja adikmu, bisa saja kakakmu, bisa saja orang-orang atau orang-orang yang jauh maupun yang dekat kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita, papa saya tidak bisa menyembuhkan mamanya yang kena sakit lumpuh, padahal ilmu kita cukup tinggi. Dan satu hal yang saya pengen ingatkan, zaman dulu, nih, sebagai salah satu contoh ya, zaman dulu pada saat saya mau mengobati orang yang sakit, pada saat saya lihat nih kira-kira orang Kristen, mohon maaf saya bukan berbicara tentang agama atau ras tertentu, tetapi pada saat saya melihat nih orang Chinese datang ke saya feeling nih ini orang Kristen. Saya bilang sama dia, ada Alkitab nggak? Ada. Boleh mana Alkitabnya? Dikasih lihat ke saya. Saya sobek Alkitabnya, saya bakar, saya masukin ke dalam kopi atau teh, terus saya bilang, minum, katakan dalam nama Yesus. Saya melakukan hal tersebut. Sembuh gak? Sembuh. Tapi apakah yang menyembuhkan Yesus Kristus? Saya jawab tidak. Tetapi Yesus yang lain. Paham ya Bapak Ibu? Makanya banyak kita hamba-hamba Tuhan pada saat nengking-nengking setan, pada saat kita ngusir-ngusir kuasa gelap, dalam nama Yesus, Yesusnya yang mana? Kata setan. Setannya nggak keluar-keluar. Makanya saya di generasi Yosua, saya mengajarkan kepada teman-teman saya, kepada pelayan saya selalu mengajarkan untuk mengusir setan dalam nama Yesus Kristus atau Yeshua Hamasyah. Paham ya? Ini harus digarisbawahi. Kenapa? Karena waktu masih saya melakukan praktik okultisme, saya selalu mengolok-ngolok yang namanya Yesus.
Tetapi saya tidak pernah berani mengolok yang namanya Yesus Kristus atau Yesua HaMasihi. Bahkan untuk menyembuhkan, melakukan ritual-ritual, saya berani sobek itu Alkitab. Saya bakar, saya ceburin ke teh manis, suruh minum. Bilang dalam nama Yesus. Padahal bukan Yesus Kristus. Seolah-olah saya ini dukun Kristen. Padahal enggak, yang saya sembah adalah begu ganja. Salah satu sesembahan tradisional di dalam ilmu perdukunan Batak. Ya, pada saat papa saya ingin menyembuhkan nenek saya atau opung boru saya, itu nggak bisa, Bapak Ibu. Bahkan di situ sempat terjadi perang santet antara papa saya dengan salah satu petinggi dukun yang ilmunya cukup tinggi, yang sekarang sudah almarhum. Kalau Bapak Ibu tahu, namanya agak nyeleneh, deng pamungkas. Nah, kira-kira itu. Ya, sempat ilmu santet, kita perang santet sama beliau. Waktu itu kejadiannya almarhum papa saya tulang saya, Hot Maruli namanya. Terus ayah saya, dan satu lagi ada sahabat dari papa saya. Kebetulan beliau adalah orang daerah timur, apa daerah Kupang, saya lupa, apa Flores. Kenalah salah satu temennya. Bapak Ibu yang terkasih, percaya atau tidak, pada saat kejadian perang santet itu, saya dan ayahanda saya kondisi lagi ke Bandung. Pada saat kita pulang dari Bandung, perjalanan zaman dulu nggak ada tol Cipularang. Bandung Jakarta bisa 6-8 jam, Bapak Ibu. Saya ditelepon, zaman dulu belum ada telepon belum ada handphone, tetapi melalui pager. Pager itu tertulis seperti ini. Johnson, kamu ke rumah saya sekarang. Terus habis itu papa saya cari wartel ya kalau nggak salah, dia telepon temannya itu. Pada saat di wartel dia telepon temannya, anak dari teman tersebut nangis-nangis, "Om, balik ke Jakarta." Kenapa? Karena papa sudah koma. Ditanya sama papa saya, "Koma kenapa?" Dikatakan seperti ini, "Papa tadi pagi digigit sama tikus. Jempol kakinya digigit sama tikus." Itu kejadian saya ingat sekali, jam 11 malam atau jam 10 malam, kisaran jam itu. Ya, buru-burulah kami pulang sampai pagi di Jakarta, rumahnya tepatnya di daerah Jakarta Timur. Dan di situ saya kaget. Kami pelaku okultisme dan kami agak syok waktu itu. Ilmu yang kami lakukan adalah ilmu yang cukup tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, jempol digigit sama tikus jam 10 malam. Besok paginya kita sampai ke rumah orang tersebut, itu busuk sampai ke leher badannya. Sisa tinggal muka saja. Dari situ kita mulai melakukan ritual-ritual, marah kita. Kita mau santet, itu yang namanya deng pamungkas. Nah, saya katakan seperti itu. Kita mau santet itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu baik. Papa saya adalah orang yang pertama yang bertobat. Pertanyaan berikutnya, apakah Immanuel bertobat? Tidak. Setelah papa saya bertobat, deng pamungkas itu pun bertobat juga. Ya, karena udah nggak ada yang lain lagi, hanya Yesus Kristus. Tidak ada lagi kuasa-kuasa iblis manapun yang bisa menandingi ilmu kita. Oh begitu Pak Immanuel? Ya, saya dulu punya ilmu jenis sibiangsa, Bapak Ibu. Sibiangsa itu ilmunya seperti minyak. Mohon maaf, ini pernah saya obrolin juga di gereja yang pernah mengundang saya daerah Surabaya. Ilmu sibiangsa itu Bapak Ibu, kita meritualkan janin bayi untuk kita goreng. Sampai dia keluar minyaknya. Dan minyak itu kita bacain mantra. Kita rafalin mantra, kita tirakatin, kita taruh di ujung kuku kita pada saat kita nggak suka sama seseorang. Dan contoh, misalnya, saya tidak suka sama keluarga si A. Ya, saya mantrain, saya ritualin bekas janin yang kami goreng sampai keluar minyak. Dengar baik, sampai segila itu saya melakukan trik-trik kuasa gelap. Saya ambil minyak itu, saya taruh di ujung jari kelingking saya atau di kuku saya. Saya ke rumahnya, saya jentikkan sedikit. Satu keluarga paling lama 1 bulan. Bapak Ibu, kalau mungkin orang Batak, Bapak Ibu bisa tahu ilmu jenis sibiangsa itu. Sampai badan kami borok. Sampai detik ini Bapak Ibu, saya ngomong jujur. Sudah berapa tahun ya? Umur saya 46, 23, ya 20 tahun lah sudah berlalu.
Tapi pertanyaannya, setiap puasa pemakai ilmu si biangsa, badannya penuh dengan luka. Dan sampai detik ini badan saya penuh. Luka-luka bekas pemakai okultisme zaman dulu. Nggak ada itu yang namanya dukun beneran itu badannya mulus-mulus, bohong. Klimis gitu, ganteng gitu, kayak Bapak WL gitu, nggak mungkin. Yang namanya dukun, penggila kuasa gelap, Bapak Ibu, pasti badannya penuh dengan borok, penuh dengan luka. Makanya saya paling anti yang namanya berenang. Karena malu, penuh dengan borok, dengan luka. Bekas-bekas. Sampai sekarang masih ada Pak Immanuel, masih. Kenapa kok masih sih Pak Immanuel? Berarti Tuhan belum pulihkan. No. Tuhan pengen kasih tahu ke saya, hei Immanuel, ini kamu dulu adalah orang gelap. Kamu tidak masuk di dalam buku kehidupan. Saya jadi flashback lagi. Pada saat saya mau sombong, saya mau ngerasa diri hebat, saya diingatkan lagi sama Tuhan. Immanuel, kamu lihat bekas luka. Bekas kegilaanmu sama almarhum papamu zaman dulu. Ya, itulah jenis ilmu yang saya lakukan. Ya, ngomong jujur, tahun tersebut, tahun 90-an, itu banyak sekali pasien yang datang, kan seru ya. Bahkan sampai kita mau nyantet orang satu kepala itu 25 juta Bapak Ibu, zaman dulu. Nyantet orang 25 juta, itu kalau petinggi, kalau yang biasa aja murah, cuma 10 juta. Ya, ini saya ngomong jujur. Kenapa? Zaman dulu, tahun 90-an saya sudah punya mobil, hidup sudah mewah, enak. Orang banyak yang kenal. Dulu namanya saya Mas Agus, lebih dikenal dengan kata-kata Mas Agus Simbolu. Ya, kebetulan juga mama saya adalah keturunan dari, saya nggak bisa sebut namanya, keturunan dari tradisi-tradisi Jawa. Ya, nah dari situ kita bertobat. Saya pertama-tama, papa saya yang pertama dan saya adalah orang terakhir di dalam keluarga itu bertobat. Kalau Bapak Ibu mau tahu lengkap kesaksian saya pernah talk show di YouTube Generasi Yosua bersama dengan mamah saya. Ya, namanya Ibu Pendeta Elizabeth Nuning, beliau gembala jemaat Gereja Betani Jakarta. Ya, kita talk show tentang ilmu-ilmu yang pernah kita pakai zaman dulu. Jadi saya talk show dengan mama saya mengenang tentang masa lalu kegilaan kami, Batu Merah Delima. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih zaman dulu kalau kita mau santet orang, kita mau teluh orang, itu gampang. Kenapa saya katakan gampang? Saya cuma butuh rambut, saya cuma butuh kukunya dia, saya cuma butuh nama dan tanggal lahir dia, saya bacain, dan selama 1 minggu dihitung dari wetonnya. Nah, ini dia. Saya mau ingatkan, jangan gampang ngasih tempat tanggal lahir. Kalau di Dukcapil atau di kelurahan, kecamatan, ditanya tempat tanggal lahir, boleh deh. Tapi kalau misalnya orang yang nggak kenal nanya tempat tanggal lahir kamu, jangan dikasih. Kenapa? Kamu nggak pernah tahu siapa musuh kamu. Kamu nggak tahu maksud dan tujuan mereka. Ingat, setiap pelaku-pelaku okultisme mereka menggunakan yang pertama tempat tanggal lahir. Ya, tanggal lahirnya di mana, namanya siapa. Supaya apa? Supaya saya bisa dapat wetonnya. Dari weton itu saya bisa hitung nilai pasarnya. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, mengerti, nilai pasarnya itu, contoh, kalau misalnya dia lahir Rabu Pahing, ya misalnya Rabu itu angkanya 11, Pahing itu misalnya ambil contoh 12, 11 tambah 12, oh angka keberuntungannya adalah 23. Seperti itu. Dan saya akan nembaknya, cari Jumat Kliwon yang pas tanggal 23. Baru di situ saya akan kerjain. Dan hitungan-hitungan itu semua sangat manjur, tetapi balik lagi, kalau kita di dalam Tuhan, hitungan itu tidak akan pernah berlaku sama kita. Itu contoh-contoh cara ngitung weton. Saya bukan ngajarin jemaat Tuhan PD Victory untuk mengetahui teknik okultisme ya, enggak. Tapi ini adalah kisah saya zaman dulu. Karena setiap orang cari-cari weton itu pasti ada yang namanya nilai pasar. Ya, nilai pasar itu dilihat hari baik, hari buruknya, itu semua dihitung. Bahkan dengan bodohnya, orang Kristen masih mempercayai itu. Contohnya orang Kristen bodoh yang mempercayai itu apa? Mau nikah, dia hitung dulu hari baiknya. Oh, hari baiknya hari Jumat nih. Akhirnya dia ngikutin dengan kebodohannya, dia nikahlah hari Jumat. Terus nanti minggunya dia datang ke gereja, dia ibadah. Itulah ciri-ciri Kristen bodoh. Karena apa?
Jangan percaya hal-hal seperti itu. Pada saat engkau percaya seperti itu, engkau mengikuti ritual dan pola-pola dari mereka, kuasa-kuasa gelap yang mereka lakukan, dengar baik, ada ilah lain di dalam hidupmu. Ingat gak kisah Dagon? Dagon dan tabut perjanjian. Dagonnya dihabisin loh sama Allah. Seperti itulah orang Kristen yang masih percaya sama ramalan. Ya, tapi hari ini kita nggak mau bahas ramalan. Kita mau bahas tentang pelet dan guna-guna aja ya Bapak Ibu. Pelet dan guna-guna itu sebenarnya sangat mudah, sangat gampang. Kayak tadi pelet semar mesem yang saya sebutkan, asian aing si semar, tekasi semar tuku ka aku taka kasima dan lain-lain. Itu adalah jenis mantranya. Ajian semar mesem, terus jaran goyang, jaran pandai, ya banyak lintrik. Itu adalah jenis-jenis pelet. Hari ini saya mau membahas tentang pelet dan guna-guna. Kenapa? Karena banyak sekali yang saya temui orang-orang Kristen suaminya diambil sama kuntilanak, ya, sama kuntilanak, dibawa kabur sama kuntilanak, istrinya diambil sama kuntil bapak. Ya, jadi kuntilanak dan kuntil bapak sekarang sedang lagi ngetop-ngetopnya FYP. Lagi viral, menghancurkan keluarga Kristen. Dan lucunya, orang-orang Kristen kok bisa-bisanya suaminya diambil sama kuntilanak. Padahal bukankah di Alkitab sudah dituliskan, dijelaskan bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Lah, kok ini bisa-bisanya diambil sama kuntilanak? Berarti ada yang tidak baik. Ingat Bapak Ibu, pada saat ini, di zaman-zaman akhir ini, iblis akan berusaha menghancurkan keluarga Kristen. Tetapi nggak semuanya karena pelet. Bukan saya membela iblis ya. Bukan saya membela dukun. Dibedah dulu. Kalau dari pelet itu seperti apa? Kalau memang karena proses Tuhan itu seperti apa? Kalau karena kebodohanmu itu seperti apa? Kok bisa tiga hal Bapak bisa pisahkan? Ya, kalau yang namanya proses Tuhan boleh izinkan itu terjadi kepadamu dan membuat dirimu menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Paham? Tetapi kalau karena kebodohanmu, saya ambil contoh, banyak ibu-ibu waktu pacaran sama suaminya wangi, dandan, ya betul nggak? Pakai minyak wangi kiri kanan semprot, dari jarak 2 km aja udah kecium baunya. Waktu pacaran begitu. Pas sudah menikah, ampun Tuhan, darah Yesus ampuni mereka. Pakai daster, kadang dasternya bolong-bolong. Benar gak ibu-ibu? Semakin bolong semakin enak. Terus kalau seumpama suami meninggalkanmu dan mencari wanita lain, dengar baik, itu bukan karena pelet, tetapi karena kebodohan. Bukankah di Alkitab bilang wanita wajib bersolek? Tapi kita nggak mau bersolek sebagai wanita. Saya mah apa adanya aja Pak Immanuel. Saya nggak mau dandan. Tuhan udah kasih saya muka begini, ya udah begini. Kelihatannya sepertinya baik. Tapi saya katakan nggak bisa. Kamu harus dandan, harus mempercantik dirimu. Supaya apa? Supaya suamimu betah. Ada juga orang-orang Kristen, ibu-ibu nih paling banyak. Paling suka ngomongin suaminya. Bahkan kadang suaminya dibanding-bandingin sama iparnya. Betul kan? Kamu belajar tuh sama adekmu pinter loh. Sukses loh. Kamu apa? Dari dulu cuman karyawan aja. Dari kita pacaran sampai kita nikah, sampai punya 2 anak. Karyawan aja. Hidup kita nggak naik-naik itu karena kamu malas. Ya ampun. Suami diginiin, Bapak Ibu kabur. Dengar baik, bukan kabur karena dipelet wanita atau kuntilanak, tetapi karena kebodohan. Paham? Sekarang kita bahas tentang pelet. Yang ketiga, pelet dan guna-guna. Saya boleh minta tolong sama tim multimedia untuk dinyalain. Bapak Ibu kalau bisa dicatat ya. Nanti kalau ada sesi pertanyaan saya persilahkan. Udah muncul? Ya, kuasa pelet dan guna-guna. Kita bedain dulu ya Bapak Ibu yang terkasih. Pelet dan guna-guna itu apa sih? Pertama pelet. Yuk di next slide. Pelet itu jenis ilmu pemikat gaib yang berfungsi untuk menarik lawan jenis melalui alam bawah sadar
Pak Immanuel, kok menarik atau ilmu pemikat untuk menarik lawan jenis melalui alam bawah sadar? Nah, ini yang orang Kristen nggak pernah paham. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ajarkan satu hal sama Bapak Ibu. Pada saat berdoa, minta sama Tuhan, aku tundukkan roh jiwa tubuhku, alam sadar dan alam bawah sadarku. Loh, kok alam bawah sadar, Pak? Ya, setiap pelaku okultisme mereka nembak atau nyerang seseorang itu melalui alam bawah sadar. Itu mau pelet, mau telu, mau guna-guna, mau santet, mau apapun itu. Ya, pembacaan mantra, bahkan sumpah serapah pun masuk melalui alam bawah sadar. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Makanya Tuhan suruh apa? Nih pikiran kita, hati kita harus terpelihara sempurna. Itu berbicara tentang alam bawah sadar. Ya, jadi ilmu pemikat gaib yang berfungsi untuk menarik lawan jenis melalui alam bawah sadar seseorang untuk kepentingan pribadi. Dengar baik, kalau pelet itu tidak ada yang namanya perebutan harta, nggak ada. Contoh, gampangnya gini, saya misalnya naksir sama satu perempuan, saya sudah berkeluarga, terus saya dipelet sama satu perempuan. Ya, perempuan tersebut memakai ajian semar mesem atau enggak jaran goyang. Contoh, dibacakanlah mantra atas nama saya. Apakah pada saat sekali ketemu saya langsung naksir sama perempuan itu? Saya jawab tidak. 2 kali mungkin Pak, ketemu 2 kali. Terus Bapak langsung naksir sama dia? Tidak. Itu sampai ke-3 kali, Bu, Pak. Pada saat saya dipelet 3 kali pertemuan, baru saya mulai merasakan ada getaran-getaran. Kenapa? Alam bawah sadar saya ditaklukkan dulu sama mantra yang dibacakan sama pelaku okultisme tersebut atau pelaku pelet tersebut. Sesudah ditaklukkan, dengar baik ya. Pertemuan ketiga nih, saya mulai ada getaran-getaran. Pertemuan keempat saya mulai dekat. Pertemuan kelima, para pelaku pelet tersebut akan mengajak saya untuk berhubungan intim. Untuk berhubungan badan. Loh kok bisa begitu? Ya, karena memang di dalam ilmu pelet, berhubungan intim antara si pelaku dengan targetnya itu wajib. Kenapa wajib? Supaya memutuskan ikatan yang sudah dibuat dari Tuhan. Ikatan pernikahan sahnya terputus. Alhasil apa? Yang terikat adalah ikatan ilmu pelet. Antara saya, pelaku pelet, dengan target saya. Saya berhubungan badan, ikatan si target dengan pasangan sahnya terputus, Bapak Ibu. Diikat sama ikatan perzinahan. Diikat dengan ikatan mantra. Pada saat sudah terikat, dengar baik. Orang atau target tersebut, pada saat dia pulang ke rumah, dia linglung. Dia bodoh-bodoh kalau kata orang-orang Sulawesi. Bahkan lebih ke arahnya acuh dan dingin sama pasangannya. Itulah pelet. Mulai nggak mau pulang-pulang, mulai terlambat. Kenapa? Karena rohnya, jiwanya sudah ada di dalam cengkraman wanita atau pelaku pelet tersebut. Jadi dengar baik, pelet itu hanya mengikat orang yang kita inginkan tanpa embel-embel apapun. Bagaimana dengan guna-guna? Coba Pak Multimedia atau Ibu Multimedia dilanjutkan lagi. Bagaimana dengan multimedia? Bagaimana dengan guna? Nah, guna-guna ilmu gaib yang berfungsi untuk membunuh dan menguasai harta benda seseorang. Nah, kalau guna-guna, biasanya sesudah orang tersebut dibawa cengkrama, dia menginginkan, contohlah gampangnya gini, Immanuel misalnya pelet Ibu Acun misalnya. Si Acun saya pelet, setelah saya pelet, kalau pelet kan cuma sampai Acun doang ya. Nggak nyampe istri, nggak nyampe keluarga, nggak nyampe harta benda. Paham ya Bapak Ibu? Itu pelet. Nah, kalau guna-guna setelah saya pelet itu si Acun, saya pengen nih, saya kayaknya pengen deh hartanya si Acun. Saya pengen deh warisan dari si Acun. Ya udah, saya lanjutkan lagi. Namanya guna-guna. Nah, guna-guna tersebut bersifat membunuh atau mematikan. Saya harus geser suaminya si Acun. Suaminya si Acun sakit sampai mati. Saya geser anak-anaknya Acun. Kalau bisa anak-anaknya Acun
tidak boleh pergi ke tokonya Acun. Kalau bisa, anak-anaknya Acun jauh dari Acun. Supaya apa? Saya bisa kuasain tokonya Acun, saya bisa kuasain harta bendanya Acun, saya bisa kuasain secara penuh si Acun. Istrinya atau suami dari Acun saya kasih mati dengan pembacaan mantra-mantra yang saya lakukan. Dan dengar baik, bagi para pelaku pelet atau guna-guna, Bapak Ibu yang terkasih, tumbalnya itu berbeda. Kenapa dikatakan berbeda? Karena para pelaku pelet itu tidak menumbalkan darah. Karena hanya pembacaan mantra dan susuk. Kalau Bapak Ibu pernah tahu. Ya, makanya di night club zaman dulu saya sering tuh pasang-pasangin wanita nakal, susuk-susuk. Dan zaman sekarang pada saat saya bertobat, banyak perempuan malam pun datang ke saya doakan untuk dilepaskan susuknya. Saya sampai ketawa sendiri, zaman dulu saya tukang pasangnya. Sekarang dipakai Tuhan untuk copot-copotin susuk-susuk. Susuk berlian. Bahkan mohon maaf, ada yang dimasukkan di dalam kemaluannya. Mereka melakukan itu semua untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, kalau seperti itu, kenapa ini bisa terjadi? Bahkan yang lebih gilanya bukan dari agama, bukan dari orang-orang di luar Kristen yang melakukan itu, tetapi orang Kristen pun banyak yang melakukan itu. Melakukan pelet-pelet tersebut. Minggu dia ke gereja, minggu dia ibadah. Ya. Minggu dia ibadah, bahkan doa, dan yang lebih lucunya kadang doanya pakai bahasa roh. Ada Pak Immanuel yang gitu? Ada. Saya bukan hamba Tuhan yang nggak percaya bahasa roh, saya percaya sekali. Bahkan saya berbahasa roh pada saat saya berdoa. Tetapi orang-orang Kristen banyak yang melakukan teknik pelet dengan membaca mantra. Itu adalah medianya. Mantra, barang kesayangan, barang yang pernah dia pakai. Tadi saya bilang kan, kuku, rambut, lewat makanan dan minuman. Makanan dan minuman, barang kesayangan, ini bisa dinaikkan levelnya. Bukan ke arah pelet lagi, tetapi ke arah guna-guna. Susu, mau susuknya dari berlian, dari mutiara, dari emas, banyak dipakai-pakai. Nah, ini saya juga sudah buat. Setan banget saya. Kadang-kadang saya kalau lagi presentasiin tentang okultisme, terkesan, ini setan banget saya zaman dulu ya. Jadi susuk itu ada banyak. Biasa para pelakor itu pakai susuk pengasih, susuk pesona untuk menutupi kekurangannya. Contoh, matanya sebelah agak kicer, dipasanginlah susuk. Beda ya, susuk sama tarik benang. Tarik benang dosa gak Pak Immanuel? Menurut saya sih nggak dosa. Biar lebih cantik, ya. Tapi pasang susuk dosa gak? Dosa. Kok Pak bisa sih masang susuk? Kenapa ya? Sementara itu kan benda padat kok bisa dimasukkan ke dalam tubuh orang tersebut melalui alam gaib Pak, melalui pembacaan mantra. No, melalui pori-pori kita. Jadi dimasukin ke pori-pori sambil dibacakan mantra. Masuklah ke alam gaib dan muncullah di dalam tubuh tersebut. Pada saat orang yang dipikat itu melihat si pemakai pelet, dengar baik, kelihatannya auranya cantik. Padahal kalau kita lihat aslinya, jelek banget Bapak Ibu. Ini pernah kejadian. Jadi waktu itu pernah datang seorang wanita. Dia ketemu sama saya. Dia bilang, Pastor Immanuel, saya pernah pasang susuk. Dia bilang, saya nggak tahu udah berapa susuk masuk di dalam diri saya. Saya lupa antara 10 apa 11 atau 20. Gimana Pak? Saya mau minta tolong dilepasin. Ya udah, saya doa, saya lepasin, saya bilang sama dia. Saya bukan ahli buat ngelepas-lepasin susuk loh. Semua tergantung Tuhan. Saya bilang begitu. Saya suruh dia puasa, pada saat puasa dia bertemu lagi sama saya berdoa di situ sama dia. Dia nangis, dia manifestasi, Bapak Ibu yang terkasih, susuknya pada jatuh. Sebelum susuknya jatuh, salah satu pendoa di gereja saya bilang, ih cantik banget ibu ini. Kamu kok cantik banget sih? Digituin loh. Saya bilang, cantik dari mana? Orang jelek kok. Saya bilang begitu. Pada saat susuknya jatuh, Bapak Ibu yang terkasih, mukanya tuh langsung saat itu terlihat tua banget. Auranya hilang. Bayangkan Bapak. Auranya hilang. Pada saat itu juga dia tampilin
wajah sesungguhnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya mudah. Nanti saya akan lanjutkan. Yuk lanjutin lagi, kita nggak membahas susuk, cuman itu hanya selewat saja tentang susuk. Nah, yuk kita buka sama-sama di dalam Efesus 6 ayat 12. Kita mulai dari ayat ini. Efesus 6 ayat 12. Bapak Ibu baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem kepemerintahan iblis. Kenapa Pak Immanuel? Ya, dulu waktu di zaman okultisme, sesembahan saya dimulai dari roh jahat di udara. Starting point para pelaku okultisme, dia nggak akan pernah bisa nyampe ke level penghulu kalau dia tidak menyerahkan hidupnya, tidak menumbalkan darah, tidak membuat perjanjian terhadap kuasa gelap. Contoh, kalau kita sudah mengenal yang namanya, kalau di daerah Sumatera ada yang namanya manusia harimau, ada yang namanya patih Gajah Mada di Ponegoro, seperti itu Bapak Ibu. Penguasa-penguasa tanah Jawa itu dikategorikan di dalam Alkitab yang tadi, pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh jahat. Tetapi starting awal orang memakai kuasa gelap, dia dimulai dari roh jahat. Roh jahat itu siapa sih? Saya selalu katakan itu setan pinggir jalan. Yang bisa jadi sundel bolong, pocong, kayak gitu loh Bapak Ibu. Itu setan-setan kecil, setan-setan pinggir jalan. Apakah itu kategorinya jin? No. Dia bisa nyantet gak Pak Immanuel? Enggak. Dia cuma bisa nakut-nakuti. Nakuti gimana Pak Immanuel? Saya ambil contoh. Pada saat saya mau santet seseorang, saya lihat dulu ini orang kira-kira bisa gak? Di rumahnya ada pagar api gak? Dengar baik, pagar api. Ini nyata Bapak Ibu yang terkasih. Kalau engkau kuat di dalam doa, engkau rajin membangun mesbah, setiap pelaku okultisme pada saat mau nyantet kamu atau mau pelet suamimu, mau guna-gunain kamu, mau teluh kamu, rumah yang engkau tempati itu seperti ada pagar api kayak tudung saji. Dikup gitu loh. Ini rumahmu dikup gini. Kayak diselimuti oleh tembok api dan pagar api. Terang sekali. Kalau sudah saya lihat di alam gaib, rumahnya terang begitu, saya nggak bakal mau Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah mau untuk nyantet atau pelet orang-orang tersebut. Kenapa? Percuma. Biasanya roh-roh jahat di udara itulah yang saya buat untuk melihat kondisi rumah orang tersebut. Dan setiap serangan pelaku okultisme, baik itu santet, teluh, guna-guna, pelet, dengar baik, mereka tembaknya itu di rumah. Jadi misalnya contoh, para pelaku pesugihan, Pak saya bikin usaha saya bangkrut. Terus akhirnya didoainlah sama hamba Tuhan. Dibawalah hamba Tuhan ke tempat usaha tersebut. Itu adalah nomor 2. Sebab serangan dari kuasa gelap itu dia hantam dulu rumahmu. Bukan tempat usahamu dulu. Jadi rumahmu dulu dihantam. Tempat privatemu dihancurin. Baru dia lemparkan belalang pelahap pengerip lompatan pindahan. Tempat usaha. Paham ya? Di Alkitab di dalam Efesus ini dituliskan, lawan kita bukanlah darah dan daging, melainkan pemerintah, penguasa, penghulu, bahkan roh jahat di udara. Berarti saat ini kalau pasanganmu kena pelet, pasanganmu kena guna-guna, mereka bukan lawan. Paham? Kebanyakan orang Kristen malah ngawur. Ngawurnya gimana Pak Immanuel? Iya. Udah tahu suaminya kena pelet. Dia malah marah-marah. Bahkan suaminya datang dimaki-maki, diomel-omelin, bahkan teriak-teriak. Pasangannya teriak-teriak, aku nggak terima. Kenapa kamu lakukan ini? Kan gitu ya. Harusnya nggak begitu. Harusnya engkau malah memperlihatkan kasih kepada dia. Karena pada dasarnya orang-orang yang terkena pelet atau terkena guna-guna, dengar baik, di alam roh atau alam gaib, dia kayak dikarungin Bapak Ibu yang terkasih. Tubuhnya pulang ke rumah, tapi jiwa beserta pikirannya ada di bawah naungan orang yang memelet. Tetap ya. Tubuhnya pulang ke rumah, tetapi pikiran hatinya semuanya ada di dalam
genggaman wanita yang melet. Jadi pulang ke rumah ya pulang. Makan, ya, diem, nonton TV. Tapi apakah pikirannya dan hatinya ada di rumahnya bersama dengan anak dan istri yang sah? Sebenarnya tidak. Sifatnya dingin. Itu ciri-ciri orang yang terkena pelet. Karena tadi saya bilang, pada saat seseorang kena pelet itu di alam roh seperti dikarungi, ditutup matanya. Dia lihat gak istrinya? Dia lihat. Dia lihat gak anaknya? Dia lihat. Tapi dia tidak merasakan hati sebagai bapak atau hati sebagai ibu. Nalarnya tidak ada. Otaknya nggak jalan. Gampangnya begitu ya. Dia tidak bisa merasakan kasih sayang anaknya yang nangis di hadapan dia. Dia tetap dingin. Kenapa? Karena di alam roh dikarungin. Tutup matanya. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Itu pelet. Lanjut. Jadi lawan kita bukanlah suami kita, istri kita. Bukan pasangan kita. Siapa saja sih target orang yang bisa dipelet dengan mudah? Orang yang memiliki roh perzinahan. Ibrani 13 ayat 4. Boleh dibaca? Ada yang bisa bantu saya untuk membaca? Ada yang bisa membantu saya di dalam pembacaan firman ini? Ya, Ibrani 13 ayat keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Nah, di sini dijelaskan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bapak Ibu, tadi kan saya udah bilang ya, pada saat saya melet seseorang, pertama saya ketemu biasa, kedua biasa, ketiga ada getaran, keempat masih biasa, kelima saya ajakin dia berzina. Pada saat saya berzina sama dia, hancurlah ranjang pernikahannya. Perkawinan kudusnya sudah hancur. Makanya setiap serangan ilmu pelet, mantra yang dibacakan diarahkan kepada kamar tidurnya. Makanya orang-orang yang terkena pelet biasanya merasakan efek yang terjadi di dalam kehidupan. Yang nyata, yang pertama, dia mencium wangi-wangian. Yang bukan parfum dari suaminya. Bukan parfum dirinya dia sendiri juga. Jadi dia cium, ini bau apa ya? Bau wangi ya. Padahal dengar baik, itu adalah kodam atau jin pelet yang dilemparkan ke tempat private. Di mana? Di kamar tidur. Sesudah itu apa? Suamimu bisa dijinahi, istrimu bisa dijinahi oleh pelaku okultisme pelet tersebut. Alhasil apa? Rusak pernikahan kudusmu. Jadi pada saat suamimu kena pelet, apa yang harus dilakukan? Serangannya di mana? Kita harus tahu dulu. Di kamar tidur utamamu. Ya, minyakin tempat tidur situ. Minyakin sekeliling kamarnya dengan minyak urapan. Nanti saya akan bahas cara mengalahkannya. Berikutnya, Pak, lanjut lagi. Target orang-orang yang suka berzina, yang suka nonton porno. Biasanya orang-orang yang suka nonton film porno gampang gak dipelet? Ih, gampang banget. Gak usah lama-lama itu, Pak. Satu kali pertemuan juga dibacain mantra, juga disembur langsung. Dapat itu. Doyan nonton porno. Itu saya paling benci kalau dikatakannya, paling kesel melihat kalau laki-laki doyan nonton porno. Ya, lanjut. Orang yang memiliki jabatan ini target pelaku pelet dan guna-guna. Kita buka Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 13 ayat 8. Kisah Rasul 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan Alkitab,
Elimas itu dikatakan sebagai ahli sihir atau petenung. Pak Immanuel, petenung apa sih? Petenung kalau sekarang bahasa kerennya dukun. Dukun itu bisa melakukan teknik yang namanya pelet dan guna-guna. Nah, target dari mereka, para pelaku pelet dan guna-guna ini adalah para petinggi. Suamimu bos besar dipelet sama sekretarisnya, udah didoain berkali-kali nggak pulang-pulang, kan begitu ya. Udah kayak Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Ya, 3 kali lebaran, 3 kali puasa, lagunya begitu. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang-orang Kristen, istri suaminya, pasangannya dibawa lari sama sekretarisnya karena dipelet. Kenapa? Karena memang target para pemikat atau target dari orang-orang yang melakukan ritual pelet adalah pemimpin-pemimpin dan bos-bos kaya. Itu sudah tercatat di Alkitab. Hebat gak tuh Alkitab? Salah satu yang membuat saya bertobat hal ini, Bapak Ibu. Kenapa? Jadi saya dapat pesanan, bahasanya gitu. Saya dapat pesanan untuk santet salah satu aktor atau artis. Ya, dapat pesanan itu lumayan tinggi harganya karena kebetulan salah satu petinggi yang kami jaga itu naksir sama istri dari artis tersebut. Bapak Ibu yang terkasih tahu nggak? Pada saat saya mau tembak dengan santet, dengar baik Bapak Ibu, istrinya meluk suaminya dan dia doa Bapak kami. Saat itu santet yang sudah terlempar itu pulang semua ke saya. Dan sekitar 3 hari saya nggak bisa keluar dari kamar saya. Badan saya penuh dengan koreng, sampai saya ngerasain gimana belatung masuk ke dalam tubuh saya, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, Papa saya waktu itu sudah bertobat, didobrak itu kamar saya. Pada saat didobrak, dia lihat keadaan saya yang bisa dikatakan hampir mati, karena hampir seluruh tubuh saya disemutin, kena cacing, masuk cacing ke dalam. Jadi saya bisa lihat cacing itu masuk ke dalam tubuh saya. Efek dari ilmu santet yang ngebalik ke saya. Hanya karena doa Bapak kami. Ya, luar biasa tuh. Saya kalau mengingat ini kayak pengen meneteskan air mata. Di situ saya kaget. Kok bisa ilmu yang setinggi ini yang saya punya bisa dikalahkan? Hanya dengan kata doa Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Santet itu mau masuk, mau hantam suaminya, tapi istrinya pegang suaminya, yang artis zaman baheula. Dipegang dan mereka doa Bapa kami, rekonsiliasi. Balik lagi ke saya pingsan, terjatuh, nggak sadar diri. Sampai saya bisa lihat belatung, cacing, semut masuk di tubuh saya, dan saya nggak bisa gerak, hanya bisa melihat dan merasakan sakit. 3 hari sesudahnya papa saya dobrak kamar saya karena saya nggak keluar-keluar dari kamar. Didobrak, dia nangis, dibersihin, dia berdoa. Perlahan tapi pasti dalam waktu sekitar 3-5 jam saya mulai bisa bergerak lagi. Tetapi nggak cukup sampai situ Bapak Ibu. Kenapa saya katakan saya adalah orang terakhir yang bertobat? Saya bukannya bertobat, tetapi saya malah kabur dari bumi. Saya sewa tempat sendiri untuk melakukan praktek-praktek tersebut. Saya berpikir gini, itu mungkin saya lagi sial aja. Saya melakukan praktek-praktek itu sampai di satu titik saya hampir mati untuk kedua kalinya. Dan saat itu papa saya bilang masih belum puas juga. Kalau masih belum puas, ketiga kalinya kamu mati. Karena di dalam teknik puasa gelap, apabila kita gagal sampai 3 kali nyantet seseorang, pasti mati. Pertaruhannya adalah nyawa. Dari situ saya mulai pengen mengenal Tuhan. Kayak gimana sih? Tetapi dengar baik Bapak Ibu, saya tahu Yesus. Saya tahu Yesus Kristus. Bahkan saya selalu bilang, mungkin para pelaku okultisme, mereka tahu Tuhan yang benar yang apa. Saya bisa cari Tuhan yang lain. Saya bisa pakai Tuhan-Tuhan kejawen, contoh ya. Karena kita dulu pernah melakukan kejawenan juga. Saya bisa memilih Tuhan yang lain, tapi pada saat saya di dalam okultisme, saya tahu Tuhan yang benar. Tuhan yang benar hanya satu, namanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Amin Bapak Ibu.
Kita lanjut. Nah, target pelet dan guna-guna. Karena sudah dikasih lihat. Slide-nya, yuk kita lanjut. Orang-orang yang menjadi target berikutnya adalah orang yang kena kutuk keturunan. Ambil contoh, kutuk keturunan itu jangan dipandang enteng. Kalau bapaknya bercerai, pasti anaknya keturunannya. Kalau tidak diputuskan, pasti ada perceraian juga. Bahkan ada perzinahan juga di dalam. Bahkan ada yang saya temuin, Bapak Ibu yang terkasih, engkongnya punya istri 9. Ya, anak-anaknya semuanya masuk Kristen. Tetapi dengar baik, salah satu anaknya yang tidak berjaga-jaga, hidup rumah tangganya hancur. Akhirnya mereka bercerai. Contohnya siapa? Kisah Salomo dan Daud. Itu contoh kutuk keturunan. Sebentar Bapak Ibu yang terkasih. Kisah Salomo dan Daud. Loh kok Salomo dan Daud, Pak? Lihat, Daud itu sekali berzina. Ya. Sementara Salomo punya istri 1000. Kan gila. Karena apa yang dilakukan sama orang tua itu akan berdampak sama anak-anaknya. Kalau tidak diputuskan ikatan batinnya. Seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Yuk lanjut lagi, kita agak cepat. Nah ini yang tadi saya bilang, pelaku-pelaku okultisme, pelet, dan guna-guna bisa jadi dari orang Kristen sendiri. Ke gereja, bahasa roh malah. Bahasa roh buat-buat itu saya bilang. Bahasa roh latah. Banyak dari kita bahasa roh latah kan. Bala-bala-bala, bele-bele-bele, kayak gitu kan. Hanya ngikut-ngikut, padahal Allah tidak mau yang seperti itu. Biarlah Allah itu bekerja dalam dirimu secara natural. Kita buka di Roma 1 ayat 21 sampai 22. Roma 1 ayat 21 dan 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, di sini garis bawahi kata-kata mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Kristen KTP banyak gak? Banyak. Banyak juga loh, zaman saya masih okultisme, pasien saya orang Kristen. Mereka mau pelet orang, mereka mau guna-gunain suami orang. Kristen, ke gereja, Bapak Ibu. Ibadah gak ibadah. Yang dipelet siapa? Yang dipelet temennya di gereja. Banyak begitu gak? Banyak. Alhasil dia kawin sama perempuan yang dipelet ini. Ditinggalin, diceraiin lah istri pertama. Lah kok bisa begitu? Jawabannya cuma satu. Hati-hati. Alkitab berkata sadar dan berjaga-jaga. Kita harus waspada. Karena iblis menunggu waktu yang tepat. Ingat gak kisah Yesus waktu dicobai? Iblisnya mundur dulu dan menunggu waktu yang tepat, Bapak Ibu yang terkasih. Begitu juga serangan pelet dan guna-guna. Jadi nggak jaminan. Teman saya Kristen semua, Pak. Jadi saya yakin saya aman. Banyak orang-orang Kristen juga melakukan hal-hal tersebut. Melet suami orang, melet istri orang. Kenapa? Karena dia tidak mempermuliakan Allah dalam hidupnya. Men, kita lanjutkan lagi. Next slide, Bapak. Bagaimana cara, oh ini masuk ke dalam ciri-ciri orang yang terkena pelet. Bapak Ibu bisa lihat ya ciri-cirinya nih. Dari apa yang pernah saya lakukan dan apa yang pernah saya alami serta pelajari. Setiap orang-orang yang terkena pelet biasanya linglung. Matanya kosong. Kenapa matanya bisa kosong? Karena tadi saya bilang setiap orang yang terkena pelet, mereka di alam gaib itu seperti dikarungin. Tubuhnya pulang ke rumah, jiwanya enggak. Acuh, bahkan yang lebih parah, kadang suka acuhnya sampai ulang tahun istri sahnya bisa lupa. Ulang tahun anaknya sendiri dia bisa lupa. Ciri-cirinya linglung, jauh dari ibadah. Bahkan lu dasar lu Kristen apa lo? Doa-doa mulu lo kerjanya.
benci banget sama yang namanya Yesus Kristus. Itu ciri-ciri orang yang terkena pelet tuh. Kalau bisa dijauh-jauhin lah tuh pasangannya yang sah sama pendeta. Tuh kelakuannya tuh orang-orang yang terkena pelet. Sifatnya dingin sama pasangan, ada wewangian yang nggak lazim, itu kodam kuntilanak yang tadi saya katakan. Karena serangannya ditembakin di kamar atau tempat privasinya dia, private-nya dia. Bahkan yang kelima saya katakan, pada saat berhubungan badan tidak nafsu ke pasangan. Mohon maaf, kalaupun mau berhubungan badan, dia punya kelamin nggak bangun gitu. Maaf ya, saya minta maaf sebelumnya, bukan maksud saya porno. Tetapi itu memang kenyataan. Kenapa bisa begitu? Dikunci karena ada mantranya untuk mengunci supaya dia tidak berhubungan badan dengan pasangan sahnya. Itu ada mantranya, Bapak Ibu. Terus lupa anak istri suka bohong, mengalami sakit di bagian tertentu, biasanya mengalami sakit di bagian kepala, sering pusing, sering mengalami sakit di bagian jantung, dada kiri. Suka sakit di bagian pinggang. Loh, kok kenapa pinggang, Pak Immanuel? Ya, nanti saya akan jelaskan. Ini 8 cirinya orang yang terkena pelet. Lanjut lagi, Pak. Cara mengalahkannya pakai minyak urapan. Di dalam Keluaran 30 ayat 25 sampai 30. Situ dijelaskan tentang minyak urapan yang dipakai Musa untuk mengolesi setiap perkakas-perkakas. Ya. Bukan hanya perkakas-perkakas di rumah ibadat tersebut atau kemah Allah tersebut yang diminyaki oleh si Musa, tetapi Harun dan anak-anaknya pun diolesi minyak urapan. Makanya kuasa minyak urapan itu penting. Ya, kenapa begitu? Karena itu adalah salah satu barang profetik yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat suamimu dipelet yang pertama atau istrimu dipelet yang pertama, tahirin rumahmu dulu. Dari setiap serangan-serangan kuasa tersebut. Buka Ibrani 13 ayat 4. Ini saya terlalu lama ya. Ibrani 13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu... Maaf. Ya. Ibrani 13 ayat 4 di sini menjelaskan tentang yang tadi. Ya, Bapak Ibu. Di dalam Keluaran 30 yang ayat ke-30-nya maksud saya. Coba dibuka, Pak. Tentang kisah Musa. Keluaran 30 ayat yang ke-30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Nah, berarti yang pertama diminyaki rumahnya, pentahiran rumah. Yang kedua apa? Engkau sendiri, oleskan dirimu sendiri, anak-anakmu dengan minyak urapan. Di mana nih? Kok di jidat, Pak? Ya, setiap serangan kuasa gelap mereka menghantam cakra mahkota. Pernah dengar gak cakra di dalam kuasa gelap? Ada cakra mahkota, ada zaman dulu namanya bukan cakra ya, namanya prana kalau Bapak Ibu tahu. Itu adalah titik-titik di mana mereka masuk. Oleskan di kening. Pak, kenapa di kening sih, Pak? Ya, karena pelaku okultisme mempercayai cakra mahkota. Nah, terus kan kalau di Alkitab apa, Pak? Bapak Ibu ingat, 66 itu di mana? Di lengan atau di dahi. Pada saat engkau mengoleskan dahimu dengan minyak urapan, para pelaku okultisme melihat engkau itu terang, Bapak Ibu. Karena engkau kudus. Yang berikutnya, oleskan di bagian punggung atau pinggang. Kenapa? Supaya ikatan perzinahan itu putus. Perlengkapan senjata Allah. Ingat gak? Berketopong keselamatan. Coba buka Efesus 6 ayat 14. Berikat pinggang kebenaran dituliskan di situ. Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kata berikat pinggangkan kebenaran. Engkau terikat dengan Bapa di sorga. Engkau dan suamimu, Alkitab mengatakan pada saat engkau menikah, mereka bukan lagi dua tapi satu. Mereka
Bukan lagi dua, melainkan satu. Engkau dan suamimu adalah satu di hadapan Allah. Engkau dan suamimu harus terikat dengan kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang diusahakan oleh pelaku okultisme untuk diputuskan. Makanya ikatan itu adanya di pinggang. Pak, kenapa di pinggang? Emang ada pintu masuk okultisme di bagian pinggang? Ya, cakra swadhisthana itu adanya di 4 ruas pinggang belakangmu. Orang pelaku okultisme mengakui dan memahami bahwa cakra swadhisthana itu untuk memisahkan jiwa, atau sering disebut cakra kelamin, cakra percintaan. Disitulah letak dari pelaku kuasa gelap memutuskan engkau punya ikatan cinta dari Tuhan. Kok bisa putus, Pak? Kan itu ikatan cinta dari Tuhan. Balik lagi, barang siapa yang kuat menjaga rumahnya dia aman. Tetapi pada saat yang lebih kuat datang dan mengobrak-abrik, tuh ayatnya ada. Habis, pada saat engkau suam-suam kuku, dihantam sama iblis, diputuskan ikatan pernikahanmu dengan kuasa pelet dan guna-guna, selesai. Jadi oleskan bagian itu ke orang yang terkena pelet. Karena pintu masuknya ada di titik tersebut. Berikutnya, usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usir jin kodam yang terkena pelet dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak, kenapa mesti dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Saya tadi sudah menjelaskan. Saya melakukan ritual pada saat saya melihat dia orang Kristen. Saya bilang, sebut dalam nama Yesus. Makanya sekarang orang-orang ahli spiritual, mereka datang selalu mengiming-imingi gini, kamu agamamu apa? Agama Kristen. Ya udah, kamu doa pakai ajaran agamamu. Saya biarkan doa pakai ajaran agama saya. Omong kosong. Itu hanya tipu muslihat iblis. Dan dengan bodohnya orang Kristen bilang begini ke saya, Pak, tapi dia ahli spiritual itu, dia memperbolehkan saya berdoa pakai dalam nama Yesus. Ya, karena Tuhanmu bukan Yesus, tapi Tuhanmu Yesus Kristus. Atau Yeshua HaMashiach. Buka Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, amin. Mereka mengusir setan demi namaku. Baru mereka berbahasa dari bahasa roh. Kebanyakan dari kita ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Ngusir setan, ngusir kuasa gelap pakai bahasa roh. Contoh, banyak di Jakarta ngusir setan. Si karaba-raba-raba, koraba-raba. Apanya yang mau diraba-raba? Ini anak SD lagi belajar baca apa? Usirlah setan demi namaku. Pada saat engkau berbahasa roh, itu pada saat engkau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Berapa banyak orang-orang, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, ngusir setan ke rumah orang pakai si karaba-raba, kuraba-raba. Alhasil setannya nggak keluar. Suami orang tersebut tetap kena pelet. Istri orang tersebut tetap kena pelet. Padahal Alkitab sudah mengajarkan, mereka akan mengusir setan demi nama. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap jin kodam, kuasa pelet guna-guna yang mengikat suamiku, hari ini aku putuskan demi nama Yesus Kristus. Dengar baik, pada saat engkau berkata seperti itu, saat itu juga ikatan itu terputus. Bukan pakai si karaba-raba. Orang kena pelet mau diraba-raba. Nggak bisa. Usirlah setan demi nama. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Lanjut. Yang terakhir setelah minyak urapan, puasa. Ezra 8 ayat 23. Ezra 8 ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Berpuasalah kami dan Allah memberikan permohonan kepada kami. Dengar baik, pada saat engkau berpuasa, engkau sedang menarik belas kasihan Tuhan. Pak, suami saya kena pelet. Jawabannya gampang.
Minyakin pakai minyak urapan. Terus yang kedua apa? Tengking kuasa jin kodamnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tarik roh jiwa tubuh dari suamimu, tundukkan di bawah kaki Yesus Kristus, ikatkan dengan tali kasih cinta daripada Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Jawabannya satu, pada saat engkau menjadi satu tubuh, engkau berhak atas tubuh atau jiwa suamimu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Berarti pertanyaannya, di hadapan Allah, dia satu tubuh. Pada saat tubuh yang lain sedang dibawa kabur sama kalong wewe, dengan baik Bapak Ibu, engkau istri atau engkau suami berhak atas jiwa dari pasangan. Tarik dan rampas dia. Contoh, ini satu tubuh. Saya berhak untuk suruh tangan kanan saya melakukan apapun juga. Berhak gak? Berhak. Karena saya satu tubuh. Mungkin gak tangan kanan saya gerak-gerak sendiri? Kalaupun gerak-gerak sendiri, saya tangkap, saya bilang diem. Berhak gak? Berhak. Begitu juga pasangan sah. Pada saat dia kabur di bawah kalung wewe, dia itu tubuh bagian yang lain. Aku perintahkan kembali. Aku tarik roh jiwa tubuh pasanganku. Misalnya contoh Pak Iwan. Kembali engkau Iwan dan aku taklukkan kau di bawah kaki Yesus. Kembali menyatu dengan istri sahmu. Setelah itu apa? Puasa. Puasa itu menarik belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan ini, saya mantan kuasa gelap. Dengar baik, saya mantan kuasa gelap. Saya tahu iblis paling takut sama yang namanya Yesua Hamas. Iblis paling takut sama perjamuan kudus. Iblis paling takut sama minyak urapan. Bahkan iblis paling takut sama pendeta-pendeta yang hidupnya benar di hadapan. Paham Bapak Ibu? Pada saat engkau benar, engkau rajin puasa. Ini orang Kristen nih, kelemahannya satu. Orang Kristen tuh nggak pernah mau puasa. Maunya instan. Padahal saya aja mau jadi dukun Bapak Ibu. Saya wajib lu puasa. Bahkan para pelaku okultisme, pelaku pelet, pelaku guna-guna. Mereka mau membaca mantra, saya mewajibkan mereka puasa dulu. Ada puasa mutih. Betul? Tetapi orang Kristen suaminya kena pelet. Yang dicari malah pendeta untuk ngebantuin dia. Bukannya dia bebenah diri dan berpuasa. Bukannya dia berdoa dan mengusir kuasa gelap tersebut. Bukannya dia malah meminta belas kasihan Tuhan, tetapi dia malah minta bantuan pendeta. Sampai matahari terbit dari selatan, nggak bakal balik ke suamimu. Kenapa begitu? Jangan cari pendeta. Pada saat suamimu diambil sama kalong wewe atau kuntilanak, dengar baik Bapak Ibu, minta sama Tuhan. Tadi triknya udah saya kasih tahu. Tempat masuknya pelet saya sudah kasih tahu. Sekarang pergunakan waktumu itu untuk melakukan hal tersebut. Dan saya percaya suamimu, istrimu yang kena pelet pasti kembali. Yang terakhir, coba dibaca. Tolong casannya. Buat komsel mesbah keluarga. Banyak orang Kristen tuh nggak mau komsel, nggak mau mesbah keluarga. Paling anti. Betul nggak? Nggak mau mesbah keluarga, nggak mau komsel. Bapak Ibu, kalau engkau lagi diganggu sama kuasa gelap, komsel rumah tangga, komsel keluarga itu penting. Supaya apa? Dengar baik. Supaya pagar apinya Tuhan menyala di rumahmu. Sehingga pada saat suamimu yang lagi terkena pelet atau istrimu yang lagi terkena pelet, dia masuk ke rumah, ada wibawa Kristus di dalam rumah tersebut. Sehingga kuasa pelet itu brodol. Paham? Dan suamimu atau istrimu yang terkena pelet disadarkan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar Bapak Ibu. Oh, jatuh. Oke. Thank you. Paham Bapak Ibu? Suara saya masih jelas ya? Suara saya masih jelas? Bapak WL? Masih Pak, masih jelas. Puji Tuhan, saya matiin dulu. Oke. Jadi itu semua coba dijalankan. Masalah pelet dan guna-guna.
Dan saya kasih tahu sama Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah khawatir kalau suamimu kena pelet atau kena guna-guna. Jawabannya gampang. Lakukan apa yang saya kasih tahu tadi. Ya, bukan pakai ini, bukan pakai apa? Darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk, enggak. Tetapi usirlah setan demi namaku. Darah Yesus itu fungsinya untuk proteksi hidupmu. Paham Bapak Ibu? Ya, ingat, darah Yesus untuk memproteksi dirimu. Tapi Alkitab menuliskan, usirlah setan demi namaku. Paham? Jadi pada saat suamimu kena pelet, kena guna-guna, putuskan ikatannya. Putuskan ikatan batin dengan pelakor tersebut. Sebutkan nama pelakor tersebut. Aku putuskan setiap ikatan batin, ikatan perjinahan antara suamiku, Anton, dengan Santi. Misalnya begitu. Baik itu ikatan batinnya dan ikatan perjinahannya. Demi nama Yesus Kristus terputus. Bukan pakai darah Yesus. Paham? Karena Alkitab sudah jelas, usirlah setan demi namaku, bukan pakai darah. Loh kok begitu Pak? Saya kasih tahu Bapak Ibu, kami pelaku okultisme, kami tertib. Tertib di mana? Pada saat saya membacakan mantra pelet, yang saya bacakan mantra pelet, bukan mantra santet. Nangkep? Kalau iblis aja tertib, apalagi Tuhan. Kebanyakan orang Kristen kita nggak ngerti. Usir setan pakai bahasa roh, ngusir setan pakai darah Yesus. No, usirlah setan demi namaku. Lah Pak, itu di dalam Wahyu oleh darah anak domba itu gimana? Itu berbicara tentang antikris. Bukan berbicara tentang melawan kuasa Tuhan. Darah Yesus itu matrai, perjanjian bahwa kita adalah milik Yesus. Tapi pada saat ada serangan dari iblis itu datang, tengking pakai dalam nama Yesus Kristus atau Yesua Hamasiah. Amin Bapak Ibu. Itu saja mungkin kelamaan ya. Saya minta maaf buat Pak WL, Ibu Ailing ya, saya minta maaf kalau kelamaan. Mungkin ada sesi tanya jawab atau mau diselesaikan, kita bersatu hati dalam doa, gimana? Oke, berikan dulu tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan Yesus ya, buat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Immanuel. Wow, luar biasa ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab juga Pak dengan singkat begitu ya, supaya beberapa pertanyaan bisa dijawab semua. Nah ini ada pertanyaan begini, tadi puasa itu di bagian yang keberapa begitu ya? Tadi Bapak bilang ada yang pertama begini begitu. Kenapa puasa itu tidak di awal Pak? Gitu. Apakah memang harus doa dulu tadi yang tarik dulu tubuh jiwa rohnya baru ada puasa, atau kenapa tidak di, pertanyaannya kenapa tidak di awal katanya begitu Pak? Jadi gini, tadi yang pertama saya jelaskan, bentar, kuasa minyak urapan ya Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Kuasa minyak urapan adalah barang profetik. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan kata puasa itu di depan, di awal, nggak masalah. Atau Bapak Ibu mau tuker nih misalnya, di bagian yang pertama saya olesin suami saya pakai minyak urapan dulu, boleh nggak Pak? Boleh. Ingat loh, balik lagi Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah trik yang dulu saya pernah lakukan dan tidak pernah mempan. Pada saat dia berpuasa, pada saat orang tersebut mengoleskan dengan minyak urapan, dan yang ketiga pada saat orang tersebut berpuasa atau mengadakan komsel di rumah. Itu mau dukun model apa nggak akan pernah bisa. Jadi nggak berpengaruh mau puasanya di depan, silahkan. Ya, tetapi banyak dari kita puasa aja kadang nggak ngerti. Ya, puasa yang bagus puasa apa sih Pak Immanuel? Puasa Esther kah? Puasa Daud kah? Saya bilang ini orang Kristen puasa aja bingung. Puasanya dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak Immanuel? Bapak Ibu yang terkasih, puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar. Nggak kedengeran Pak Frans. Kedengeran suara saya? Jelas kok Pak, Kedengeran? jelas kok, jelas. Puasa orang Kristen itu bukan menahan haus dan lapar, tetapi menahan setiap kehendak bebasmu dan keinginan dagingmu. Ya, pada saat keinginan dagingmu dan kehendak bebasmu itu ditahan, dengar baik, belas kasihan Tuhan turun atasmu. Karena saya mau kasih tahu contoh. Berkat Tuhan itu sifatnya kudus. Pada saat engkau tidak pernah puasa, keinginan dagingmu yang lebih tinggi daripada keinginanmu, kekudusanmu. Dengar baik Bapak Ibu yang terkasih, berkat yang kudus ini tidak akan pernah sampai. Karena apa? Karena kebodohan kita. Kita nggak mau puasa, kita nggak mau bebenah diri, kita nggak mau jaga kekudusan.
Alhasil apa? Berkat Tuhan yang harusnya suamimu balik hari Senin, jadi nggak nyampe. Karena apa? Karena engkau tidak berpuasa, tidak menanggalkan keinginan daging. Puasanya di depan boleh gak Pak? Saya katakan boleh. Puasanya di belakang boleh gak Pak? Boleh. Minyak urapannya di nomor 2 boleh gak Pak? Boleh. Kira-kira seperti itu. Ya, Tuhan Yesus Oke. berkati. Baik. Ya, masih banyak pertanyaan Pak. Bisa dijawab secara ini aja ya, singkat-singkat. Ini ada ibu yang mungkin merasa bahwa dia suaminya kena kuasa gelap dengan pelakor sudah 3 tahun ini. Nah, apakah bisa didoakan sendiri pada waktu dia tidur? Jadi dia pulang ke rumah mungkin pada saat dia tidur kemudian didoakan, begitu bisa ya? Bisa atau tidak Pak? Bisa, tergantung imannya Pak. Balik lagi, saya kan tidak mengetahui iman dari ibu tersebut. Ya, jadi ibu, kalau ibu ngerasa imannya ibu bagus, makanya puasa itu penting. Menaikkan kadar imanmu, engkau jadi dewasa rohani. Perlu gak sih hamba Tuhan? Perlu untuk membimbing saja. Saya banyak melayani orang yang rumah tangganya hancur berantakan. Dan puji Tuhan pernah waktu dulu di YouTube saya yang lama, generasi Yosua, banyak tuh suami-suami yang diambil sama kuntilanak kembali pulang. Kalau itu berbicara tentang pelet ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Tapi kalau itu berbicara karena kebodohan dan proses Tuhan, itu lain lagi ceritanya. Ya, mungkin pernah ada banyak yang nonton YouTube generasi Yosua, mereka kembali. Mereka berdoa sendiri, saya hanya pandu dan mengajar. Tapi balik lagi tergantung kadar iman. Kalau imanmu masih suam-suam kuku, engkau masih bayi rohani, dengar baik yang tadi saya katakan, barang siapa yang kuat menjaga rumahnya maka aman. Tetapi apabila ada yang lebih kuat datang dan memporak-porandakan, dirampas semua perlengkapan orang tersebut. Itu ayatnya ada loh, jelas. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Kalau mau doa sendiri Oke. bisa. Tapi mau dibimbing Oke. sama kita, ya, Baik, sudah silahkan dijawab lanjut. lagi ya. Oke, baik, sudah dijawab lagi. Ini banyak sekali pertanyaan, jadi harus cepat saya nih. Eh, apa yang kira-kira ini saya ambil dari seorang ibu yang bertanyanya begitu banyak, satu chat ini begitu banyak, tapi saya ngomong begini aja yang paling terakhir nih. Apa yang dialami wanita pengirim pelet bila dia gagal menerima pelet? Menurut pengalaman Bapak itu, jadi kalau misalkan dia suaminya kena pelakor, apa ada pelakor kemudian pakai pelet, kalau dia gagal itu apa yang akan dialami oleh wanita yang pelet itu? Nah, jadi gini Pak, tadi saya sempat mungkin agak skip dan terlewat ya. Saya tadi ada sedikit ngebahas tentang pelet itu tumbalnya beda sama pelaku guna-guna. Setiap orang melakukan kegiatan guna-guna atau melakukan perjanjian darah. Jadi guna-guna itu levelnya cukup tinggi, di bawahnya, di atasnya pelet. Pada saat guna-guna itu balik ke dia, orang tersebut bisa mati. Itu sama kayak santet. 3 kali kembal, 3 kali gagal pasti mati. Lah Pak, kalau pelet gimana Pak? Balik lagi, kalau pelet ditembak ke orang tersebut nggak mempan, yang pertama biasanya sakit, yang kedua kegilaan. Kalau peletnya jenis pelet pesona, contoh tadi pelet pesona misalnya mata saya sebelah kicer gitu ya, dipasangin susuk gitu supaya jadi bagus, saya bacain mantra. Pelet pesonanya rusak, bola matanya hancur, Pak. Matanya bisa kicer atau apa namanya, katarak gitu ya, pokoknya tidak berfungsi gitu. Dua hal ini yang paling. Pelet susu biasanya kena penyakit tumor, Pak. Kalau peletnya itu balik ke dia dan ujung-ujungnya tetap mati. Tetapi berbeda sama pelaku guna-guna. Karena pelaku guna-guna tidak hanya membacakan mantra, mereka ada perjanjian darah yang dilakukan. Ambil contoh gini, pelaku pelet biasanya hanya membayar dukun, minta mantranya saja, gampangnya gitu tuh. Tetapi kalau pelaku guna-guna, mereka mengikuti apa yang dilakukan dukun itu, bakal mereka meritualkan sesuatu, membacakan tirakat sesuatu, kambing lah dipotong. Nah, itu udah ada perjanjian darah. Perjanjian darah itulah yang membatalkan perjanjian darah Yesus. Dibatalkan karena begitu. Kan gila ya pelaku-pelaku okultisme. Nah, orang-orang pelaku guna-guna ini pada saat serangannya berbalik ke dia, itu hitungannya mati. Bukan hanya dia yang mati, tetapi sampai keturunannya habis. Seperti itu, anaknya ada yang cacat mental lah. Itu kalau guna-guna. Tapi kalau pelet yang mati.
Kira-kira seperti itu. Tuhan berkati. Silahkan dilanjut Pak kalau masih ada. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, ada seorang ibu yang merasa ada ular kawat masuk ke rumahnya, kemudian tiba-tiba anaknya sakit keras begitu ya. Nah, apakah ular kawat itu yang berbentuk seperti cacing modelnya begitu adalah guna-guna, Pak? Tergantung. Kenapa saya katakan tergantung? Ini pernah kejadian di daerah Bandung. Saya melayani di sana. Dia bilang, Pak, rumah saya suka kemasukan ular. Saya bingung ya. Loh kok bisa ya masukkan ular? Apakah ini guna-guna apa pelet? Saya jawab, biasanya kalau binatang itu bukan guna-guna, bukan pelet. Tetapi itu berbicara tentang telur. Jadi gini, mungkin sebentar saya ngejelasin secara cepat. Santet itu benda yang saya masukkan ke dalam tubuh seseorang. Jadi pada saat orang tersebut kemasukan santet, bentuknya biasanya paku di jantung. Ya, beling, terus apa lagi? Jarum. Tuh, yang sering ditemuin. Plat, kawat, itu santet. Tetapi kalau teluh, itu binatang yang saya masukkan ke dalam diri seseorang. Tetapi saya akan perlihatkan dulu binatangnya. Masuklah kalajengking, kelabang ke rumah. Dan dengar baik Bapak Ibu, pada saat saya masukkan kalajengking ke rumah Ibu Acong misalnya. Saya masukkan kalajengking, terus kalajengkingnya dibunuh, terus disapu. Dengar baik, paginya kalajengkingnya pasti udah hilang. Makanya saya selalu mengajarkan, kalau di rumahmu banyak yang aneh-aneh masuk, padahal selama ini bersih dan tenang, nggak pernah ada ular masuk, kelabang masuk, ulat atau belatung pun nggak ada. Pada saat kamu menemukan itu, dikasih mati, dibakar. Karena pada saat engkau bakar, itu kembali, Pak, ke dukunnya atau ke pelaku teluh tersebut. Tapi kalau kamu udah kasih mati, terus kamu buang, dia terkena tanah, besok paginya udah pasti hilang. Nggak akan kembali itu. Nah itu trik-triknya. Jadi kalau misalnya ada ulat di rumah ibu, tergantung rumah ibu dekat sawah gak? Kalau nggak dekat sawah, ada di tengah kota, dan selama ini tidak pernah ada hal-hal begitu, itu disebut apa Pak Immanuel? Pelet kah? No, itu teluh. Seperti itu. Ya, Tuhan Yesus berkati ibu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dulu sebelum menikah, suami itu baca mantra buat istrinya supaya istrinya itu mau menikah sama dia. Nah, apakah sampai hari ini masih nempel nggak ya mantra itu setelah menjadi suami istri begitu? Kalau sudah di dalam Kristus, maka matrai darah anak domba yang berlaku di dalam hidup kita. Ada salah satu hamba Tuhan ini saya kesaksian sedikit saja sebentar. Hamba Tuhan ini sangat dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dia dipelet juga sama suaminya. Waktu itu dia belum mengenal Kristus. Suaminya suka main perempuan setelah menikah. Dan akhirnya hamba Tuhan ini kembali kepada Tuhan. Dia dipakai sangat dahsyat oleh Tuhan. Dia memenangkan banyak jiwa. Suaminya melet dia masih kena gak? Mantranya masih berlaku gak? Karena kesaksian dia saya bisa jawab saat ini. Mantranya sudah tidak berlaku. Ya, karena apa? Pada saat engkau menerima Kristus, engkau dibaptis, materai darah anak domba sudah permanen di dalam hidup. Paham? Sehingga engkau bukan lagi milik si iblis, tetapi engkau adalah milik Kristus. Itulah yang membedakan orang-orang di dalam Kristus sama orang-orang yang bukan di dalam Kristus. Pada saat kita sudah menerima Kristus, materai darah anak domba itu berlaku, maka hukum Kristus yang berlaku atas kita. Maka ada dua kewarganegaraan, warga negara surga dan warga negara dunia. Tapi kalau engkau tidak di dalam Kristus, yang berlaku hanya materai dari si iblis. Hukum dunia yang berlaku di dalam. Kira-kira begitu. Jadi sudah tidak berlaku lagi kalau engkau sudah di dalam Tuhan. Oke, baik, luar biasa. Masih ada pertanyaan, kalau sekiranya ya di rumah itu sudah bersih, ruangannya ber-AC, bersih, tertutup, sering ada lalat hijau. Apakah itu lalat hijau juga termasuk dari santet atau apa segala macam guna-guna, Pak? Enggak, kalau lalat hijau itu biasanya tadi yang saya katakan Pak, roh jahat yang saya pakai. Makanya tadi ada kata-kata pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat, penghulu dunia yang gelap. Roh-roh jahat di udara, pola mainnya dia selalu di udara. Melalui angin, atmosfer, makanya sering dikenal dengan kata-kata aura. Betul? Itu roh jahat di udara. Lalat yang masuk. Saya bisa katakan bahkan dulu hamba Tuhan yang saya kenal, pakar okultisme juga,
Beliau sudah tua, dia juga suka ngobrol sama saya. Iya, itu sering saya pakai menjadi CCTV untuk melihat kondisi rumah tersebut. Lalat hijau. Malah sering begini, mobil, contoh yang sering saya masukin zaman dulu. Mobil kan sering tertutup ya, nggak pernah dibuka. Tetapi kok aneh ya, tiba-tiba ada lalat hijau di dalam mobil. Ya, kadang kita orang Kristen kan cuma ya mungkin lalat hijau yang nggak sengaja masuk kali. Kalau saya, mobil saya tiba-tiba ada lalat hijau, saya ambil tuh lalat hijau. Bodoh amat mau ini dari iblis, mau dari bukan, atau emang bener lalat hijau nggak sengaja masuk. Saya ambil, saya kasih mati, saya bakar, selesai urusan. Kan begitu. Jadi lalat hijau bisa dipakai buat teluh gak? Enggak. Lalat hijau kayak burung gagak begitu ya, suka bunyi-bunyi wak wak di rumah. Apakah itu dari santet atau teluh? Enggak, itu masih kategori CCTV karena yang dipakai adalah roh jahat di udara. Ingat, pola mainnya melalui udara, atmosfer rumahmu. Beda lagi kalau pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap. Kenapa iblis selalu nembak orang-orang di waktu malam hari? Karena Alkitab sudah menuliskan penghulu dunia yang gelap. Pola mainnya selalu dari jam 11 sampai jam 3. Paling lama tuh sampai jam 4. Bahkan perang santet pelaku okultisme dari jam 11 sampai jam 4. Ya jam 5, jam 6 sampai seterusnya mah udah. Kenapa seperti itu? Iblis selalu melakukan waktu yang malam. Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu di Alkitab dengan jelas dikatakan Yesus ditangkap jam berapa? Kisaran jam 1 sampai jam 3. Paham ya Bapak Ibu? Pada saat Yesus ditangkap, disitulah eksistensi si iblis mau ditunjukkan. Dipikirnya Yesus kita kalah, padahal enggak. Yesus bangkit di hari yang ketiga dan menang atas dosa. Jadi kalau lalat itu apa namanya? Teluh, bukan. Itu hanya untuk memantau keadaan rumah tersebut atau aura rumah tersebut, atmosfer rumah tersebut. Itu Tuhan Yesus berkata. Baik, jadi lalat hijau itu CCTV lah gitu ya. Iya, CCTV Pak. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Apabila tadi kan salah satu dari tata cara yang untuk bisa dilakukan adalah minyak urapan ya di punggung, di kepala gitu. Nah, jika seandainya suami itu terpisah rumahnya atau misalkan ada di luar kota karena kejadian dengan pelakor dan kemudian sepertinya dengan kuasa kegelapan, apakah kalau salah satu tidak dikerjakan minyak urapan itu tidak bisa dilakukan, apakah fungsinya akan berkurang Pak yang lain-lainnya begitu mungkin? Jadi gini, saya mau ini satuin persepsi dulu. Cara yang saya kasih tahu kepada Bapak Ibu tidak punya aturan tetap, ya. Pak, kalau misalnya jauh, bisa nggak minyak urapannya gimana cara ngolesinnya? Kalau nggak kena minyak urapan, apakah bakal gagal semua? Bapak Ibu ingat, saya ini sekarang pendeta, bukan dukun. Kalau dukun saya akan wajib ikutin ya, gitu loh. Tapi ini saya pendeta loh. Jadi jangan mendukunkan saya nih, saya jadi dilema. Jadi gini Bapak Ibu yang terkasih, pada saat suamimu jauh dibawa sama pelakor, apa yang harus dilakukan? Tadi saya bilang, pada saat engkau dinikahkan di altar kudusnya Tuhan di hadapan Allah, engkau bukan lagi dua, tapi satu tubuh. Kau berhak gak panggil tubuhmu yang lagi gila tuh di luar sana? Berhak. Saya selalu katakan, orang-orang yang kena pelet, suaminya kabur, gak pulang lagi. Tarik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, aku rampas roh jiwa tubuh suamiku kembali kepadaku. Aku tundukkan roh jiwa tubuhnya di bawah kaki Yesus Kristus. Karena di hadapan Bapa, kami bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Oleh karena itu aku berhak atas tubuh suami. Hari ini aku mau berkata suamiku, misalnya namanya Anton. Anton, kau kembali kepadaku. Hari ini juga demi nama Yesus Kristus. Apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang aku lepas di bumi terlepas di sorga. Hari ini materai darah anak domba darah Yesus Kristus berlaku atas suamiku Anton. Anton kembali pulang ke rumahmu dan kembali kepada istri saya. Ikatkan roh jiwa tubuh Anton dengan darah salib Yesus Kristus. Terikat dengan materai darah anak Yesus Kristus. Amin. Seperti itu. Jadi nggak melulu harus diikuti di apa? Diwajibkan yang saya katakan tadi. Ini hanya cara atau trik. Tetapi garis besarnya seperti itu. Ya. Oke. Ya, oke, baik.
Ya, jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, meminta hikmat dari Tuhan ya, karena tadi yang disampaikan ada beberapa caranya begitu, tapi pasti salah satu cara oke, dua cara oke, pasti begitu ya, masih tetap bisa berhasil semua. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus juga. Apakah kuasa kegelapan yang di Indonesia ya dengan yang di luar negeri, misalkan suaminya sering melakukan perjalanan ke luar negeri, nah kenanya di luar negeri itu apakah ada perbedaan Pak kuasa kegelapannya atau sama saja begitu? Karena kan kita tahu kalau di luar negeri ada voodoo apa segala macam itu yang terkenal itu ya. Nah, apakah seperti itu atau sama atau berbeda Pak? Nah, voodoo itu diciptakan oleh salah satu dukun dari Afrika yang sudah jadi hamba Tuhan. Bukunya juga sangat ngetop, namanya Mukendi. Tadi Bapak sempat senggol yang namanya voodoo ya. Mukendi itu salah satu pencetus voodoo. Dan itu juga yang membuat saya bingung. Dulu dia membuat buku untuk mengajarkan dukun-dukun Indonesia. Tetapi pada saat dia bertobat, ditentang semuanya ilmu perdukunan voodoo tersebut. Nah, apakah orang-orang di luar negeri pada saat dia dipelet sama orang, ada kejadian orang Australia melet orang Indonesia tinggal di Australia, sementara istrinya di Indonesia. Apakah sama aja? Ya, sama saja. Karena kategorinya apa? Iblis itu menguasai dunia loh Bapak Ibu. Makanya Alkitab nyuruh kita. Yesus Kristus nyuruh kita. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah burung-burung di udara. Berarti kita suruh menaklukkan isi bumi, suruh merebut itu yang namanya kuasa dunia untuk menjadi milik kita demi kemuliaan Tuhan dari tangan si iblis. Berarti iblis bisa gak melet suami kita yang ada di Afrika? Saya jawab bisa. Bisa gak melet suamimu yang ada di Amerika? Bisa. Sistem kepemerintahannya sama gak Pak Immanuel? Sama. Mau itu gereja setan, mau itu para pelaku ilmu-ilmu tradisional atau perdukunan, itu semua sama. Pola mainnya sama. Iblisnya yang melakukan pun juga sama. Kayak di Batak namanya Begu Ganjang. Ya, Ratu Bulan. Di Jawa disebut Nyi Roro Kidul, Nyai Puspo, sama. Tetapi kalau ditanya, agak sedikit panjang ya Pak ya. Tetapi kalau ditanya Pak Immanuel, benar gak sih yang namanya kuasa gelap itu kalau udah nyebrang pulau itu nggak bakal kena? Saya jawab nggak begitu. Iblis itu lintas ruang, lintas waktu. Saya baca pelet di rumah, saya mau melet orang yang ada di Jawa, bisa gak? Bisa. Saya mau nyantet orang yang ada di Amerika, saya sebutin namanya, saya santet dari Indonesia, bisa kena gak? Bisa. Itu hanya bualan. Kalau kamu kena serangan santet, lu nyebrang pulau, nyebrang laut, maka aman. Gak. Iblis itu lintas dimensi, lintas ruang. Makanya ada alamnya sendiri, namanya alam gaib. Nah, alam gaib itulah kalau di dalam kuasa-kuasa gelap dikenal namanya alam jin. Alam jin itulah tempat di mana kita untuk menyantet, teluh orang, pelet orang, guna-guna orang. Makanya saya katakan alam bawah sadar kita harus diproteksi oleh darah Yesus. Jadi sama aja. Mau di Amerika kayak di kutub utara pula, di kutub selatan pula. Sama aja kalau udah ditembak mah kena. Ya, Oke, lanjut. tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, mohon maaf ya buat pertanyaan yang masih begini banyak, tapi saya akan hanya memberikan satu pertanyaan terakhir untuk Pak Immanuel ya dari jemaat. Nah, apabila sudah bercerai, tadi Pak Immanuel berkata bahwa istri sah itu sebenarnya istri pertama yang sah itu yang berhak atas tubuh suami. Begitu ya. Nah, kemudian jika sudah bercerai, apakah masih berhak dia atas ya masing-masing punya hak atas tubuh istri atau suami? Karena setelah bercerai sepertinya si istri ini diserang terus kuasa kegelapan. Nah, apakah memang masih bisa seperti itu? Padahal sudah bercerai begitu. Nah, apakah masih bisa diserang kuasa kegelapan? Jadi gini Pak, pada saat saya menikah dengan istri saya di hadapan altar kudusnya Allah, terus
saya cerai sama dia, saya menikah lagi. Dan gilanya kadang-kadang ada pendeta yang mengesahkan pernikahan kedua. Jawaban saya pertama, yang sah itu adalah istri pertamanya. Jadi nggak bisa tuh di hadapan Allah ganti, ini nggak cocok Tuhan, ganti sama yang si B deh. Nggak bisa. Jadi yang sah itu istri pertama tetap. Pada saat nikahnya, nikah di altar Tuhan. Di hadapan Allah Bapa. Ya, pada saat dia bercerai, istri pertama yang sahnya bercerai, terus suaminya nikah lagi, dan akhirnya suaminya atau selingkuhan suaminya yang menikah lagi ini pengen kerjain istri pertamanya, meskipun kondisi sudah bercerai. Bisa nggak? Saya katakan bisa. Kenapa? Inilah yang disebut guna-guna. Awalnya pelet tuh, lanjutnya guna-guna. Kenapa? Karena dia menginginkan kematian. Kalau pelet kan enggak. Pelet itu tidak ada yang namanya menginginkan kematian di dalam, enggak ada. Saya naksir si A, ya udah, dia sudah jadi milik saya, selesai perkara. Tetapi kalau guna-guna, saya sudah dapat si A, saya juga ingin kuasai hartanya, saya ingin kuasai warisannya, maka saya wajib untuk membunuh atau menyingkirkan istrinya, menyingkirkan anak-anaknya. Itulah guna-guna. Berbeda dengan pelet. Jadi Pak, meskipun udah bercerai, masa saya tetap kena sih? Lah ya iya, karena di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan Allah saja, iblis pun melihat itu, makanya digunain guna-guna kan, supaya kamu mati dan harta warisanmu, usaha bisnismu bisa dikuasai secara penuh oleh pelaku okultisme tersebut. Tuhan Yesus berkata. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anak. Kami berdoa buat Ibu Feni, kiranya Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan. Berdoa pula untuk PD Victory Pusat dan seluruh cabang di Jakarta, Bali, Semarang, Makassar, Malang, kiranya ada kesatuan hati dan ketulusan dalam melayani Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka. Buat bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami, dan kiranya perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia maju. Itulah doa-doa kami ya Tuhan, dan biarlah saat ini jemaat menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Immanuel. Doa berkat. Silakan Bapak. Ya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya dan menjemput kita semua, sehingga kita satu meja perjamuan dengan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga apapun yang kau lakukan berhasil, beruntung, dan Tuhan memberkati. Keturunanmu tidak ada yang terhilang, keturunanmu tidak ada yang meminta-minta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati bersama dengan saya, katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.